Ya, kita masih bersama dengan Martin Dalil Promotion dalam Jakarta Big Fights ke-14 2021. Tentunya kita segera masuk ke pertandingan berikutnya, merupakan partai ke-7 dari 14 partai yang direncanakan pada hari ini. Partai ke-7. Kelas bulu dalam 6 ronde, the featherweight 57,15 kg. Wasit adalah Muhammad Dawam Ali. Your referee for the bell ring, Muhammad Dawam Ali, didampingi oleh para hakim Lambertus Leyemin, G. Borlak Sarjana Sosial MM, dan Bambang Subagio. Tetap dalam pengawasan Federasi Tinju Profesional Indonesia atau FTPI. Dan inilah para petinju akan tampil baik dari sudut biru maupun dari sudut merah. Dari sudut biru, the blue corner, dengan rekor bertanding 3 kali, menang angka 1 kali, kalah angka 1 kali, draw seri 1 kali. Petinju berusia 24 tahun, berat badan 57,1 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertanding counter boxer, manajer Nedi, pelatih Jafar Sorik, Satpol PP, Boxing Camp Probolinggo, menampilkan Zainul Hasan JR. Dan lawannya adalah dari sudut merah atau the red corner, petinju kelahiran 9 Juni 97, berusia 24 tahun, berat badan 57,1 kg, tinggi badan 170, jangkauan 85 cm, gaya bertanding counter boxer dengan rekor bertanding 8 kali, menang angka 2 kali, menang KO TKO 2 kali, kalah angka 2 kali, kalah KO TKO 1 kali, draw seri 1 kali. Manajer Kolonel Sus Hendrif Nuwersen SEMA, pelatih Dominikus Mbawo. Dirgantara Boxing Camp TNI AU Jakarta menampilkan Prada Emmanuel Tukono Naha. Ya, para pecinta tinju profesional, jangan lupa tetap buka channel YouTube Anda, Martin Boxing Channel. Martin Boxing Channel, Anda dapat ikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini, tentunya dari Balai Sarbi di Jakarta, Indonesia, dan akan dipandu nanti oleh rekan-rekan saya yang masih setia bersama dengan Jakarta Big Fights ke-14, Martinez Dos Santos dan Hengki Silatang yang ada di hadapan saya ini, dan dua-duanya selalu senyum. Terima kasih untuk Anda berdua. Ya, baik, Bung Ari Sudarsono. Terima kasih, Boxer. Bung Ari Sudarsono, MC Ring terkenal di Indonesia. Kembali bersama saya Martinez Dos Santos dan Bung Hengki Silatan yang luar biasa komentarnya di partai yang ke-7 ini. Bung Hengki, ini Prada Emmanuel Tukono Naha berhadapan dengan Zainul Hasan Junior. Ya. Ini Bung mungkin punya catatan? Ya, paling tidak kita melihat dari peringkat 2, ini peringkat 1 adalah Prada Emmanuel Tukono Nahak, ini adalah peringkat 1 nasional, sedangkan Zainul Hasan peringkat 2 nasional. Pertarungan akan ketat dan kita akan melihat bagaimana ronde-ronde awal, karena ronde awal juga menentukan ronde selanjutnya. Kalau kita melihat bagaimana Prada Emmanuel Tukono Nahak ini mempunyai pertahanan atau double cover yang cukup baik, sedangkan seorang Zainul Hasan, saya melihat junior ini ada kelunturan atau ketenangan untuk mencoba memfinting pukulan-pukulan dan langsung melakukan counter-counter. Tapi kita akan lihat, karena ronde-ronde awal adalah ronde menentukan kelanjutan pada ronde selanjutnya. Begitu Bung Martinez. Baik, makasih Bung Hengki. Ini adalah pertandingan di kelas bulu juga 57,1 kg. Ya, 6 ronde. Ya, Prada Emmanuel Nahak itu dari Sasana Dirgantara atau Dirgantara Boxing Camp TNI AU Jakarta. Betul, ini adalah satu ada sponsor atau ikut terpanggilnya satu angkatan, yaitu dari Dirgantara, bagaimana mencari atau memunculkan bibit-bibit petinju nasional dari Dirgantara, dan sudah kita tahu bahwa Ongen itu adalah petinju binaan dari Auri atau Dirgantara, sehingga
adanya angkatan-angkatan atau misalnya kepolisian atau misalnya dari Kopassus, dari Kostrat Auri, ini banyak muncul dan ini bisa menambah petinju-petinju yang bisa berbicara pada level internasional. Begitu Bung Martinez? Iya, betul sekali. Sebagaimana diketahui juga Bung Hengki punya hubungan yang baik dengan institusi kepolisian ataupun dengan TNI, apalagi TNI Angkatan Udara ini belakangan sangat serius ya, betul. membina tinju, Betul. termasuk tadi Bung sebut ada Ongen Saknosiwi juara IBS IBA, sama seperti Daud Yordan, dan ini Immanuel Nahak ini juga adalah salah satu kandidat ya kira-kira ke depan. Dulu juga Bung mungkin bisa jelaskan dari Marinir Amfibi ya. Iya betul, dulu juga Marinir sewaktu masih adanya seorang pembina atau mantan petinju yaitu Bung Richard Engkeng membina Marinir, dan di situ juga ada Pak Nono Sampono ya, Pak Sampono juga dari Marinir, bagaimana membina tinju, dan dia juga kita tahu pernah menjadi ketua Pertina Pusat, Pertina Tinju Indonesia, seorang Pak Nono Sampono, dia itu dari Marinir, dan banyak petinju-petinju dari Marinir yang muncul menjadi juara nasional dan internasional. Begitu Bung Iya, Martinez. betul sekali Bung Hengki. Tadi juga kita lihat bagaimana kiprahnya petinju-petinju dari Kostrat ya. Betul. Baik yang ada di Makassar maupun bahkan di sini Solo, Cibinong, di Jakarta ya itu. Karena kita tahu dari Kostrat pun di situ tadi ada pelatih yaitu Alexandros, itu adalah mantan juara SEA Games. Jadi bukan sesuatu yang biasa tetapi sangat luar biasa karena dia pernah mengibarkan merah putih. Begitu Bung Martinez. Luar biasa Bung Hengki. Kita lihat di ronde yang pertama Bung Hengki mungkin. Ya, ronde pertama masih ronde penjajakan saya melihat ya. Tapi kalau saya melihat bagaimana seorang Nahak atau Tukono Nahak ini mempunyai pertahanan yang cukup rapi, tetap cukup rapi dengan pukulan-pukulan yang cukup baik. Sedangkan Jainul Hasan ada juga kelebihannya yaitu kelenturan tubuhnya. Jadi pukulannya pun ada sentakan atau ada killing punch. Ini juga kalau tidak diantisipasi dengan baik, ini bisa membahayakan siapa lawannya. Begitu Bung Martinez. Ya baik, terima kasih Bung Hengki. Kita menantikan pertandingan di ronde yang kedua. Ronde pertama tadi berlangsung cukup ketat, tidak ada yang mendominasi kira-kira Bung ya di ronde pertama. Ya. Masih penjajakan ini rupanya Bung Martinez. Sama masih penjajakan. Mudah-mudahan di ronde yang kedua terjadi perubahan dan mungkin pertandingan semakin seru. Betul ya. Kita lihat bagaimana Jainul Hasan ya, peringkat 2 nasional, petinju dari Satpol PP Probolinggo ya. Cukup tenang. Iya. Melihat sang lawan. Ya, kalau saya ingat Probolinggo itu ingat namanya Sasana Akas dulu ya. Dia cukup punya nama besar. Punya ya, nama karena besar. Banyak munculnya juara-juara nasional. Juara dunia M. Rahman itu muncul dari Akas Probolinggo. Mudah-mudahan ini Bung bisa. Ya, paling tidak gayanya pun sedikit ada kemiripan dengan yang lawan, ya tenang ya. 1-2 pukulan itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh petinju dari Probolinggo ini yaitu Jainul Hasan. Sedangkan Prada Emmanuel Tukono Nahak ini mempunyai pertahanan yang baik, disiplin tangannya selalu di atas ya. Ini juga siapa yang lengah ini yang bisa merugikan. Begitu Bung Martinez. Iya, betul sekali. Ini butuh kesabaran kayaknya. Kesabaran, betul. Ya, tadi cukup bagus satu pukulan itu ya, pukulan lurus ya Bung ya. Betul, jab straight ya, yang sentakannya juga cukup baik ya. Iya, gitu. Ini kalau menurut Bung lebih taktis mana ini? Kalau melihat secara variasi pukulan, seorang Jainul Nahak ini lebih kreatif, lebih banyak variasinya. Iya, iya. Prada Emmanuel Tukono Nahak ini adalah variasinya hanya jab straight yang dilakukan, tetapi dia disiplin tangannya di atas. Nah, kita melihat ronde-ronde selanjutnya. Begitu Bung Martinez. Iya, iya. Oke, kita lihat ini ronde yang kedua. Tadi ronde pertama boleh dikatakan ronde penjajakan. Ronde betul. Yang kedua mulai sudah terlihat ya, sedikit ya. Sudah mulai terlihat. Ada kelebihan dari seorang Jainul Hasan yaitu setiap pukulan yang dilontarkan oleh sang lawan atau dari Emmanuel Nahak,
dia lihat. Jadi tidak pernah pukulan itu dia misalnya memukul dia matanya dia tutup atau misalnya berkedip, tapi dia tetap melihat, sehingga setiap pukulan yang dilontarkan oleh sang lawan bisa diantisipasi hingga saat sekarang. Begitu, Ya, Bung betul. Martinez. Ya, Bung Hengki. Pertandingan yang cukup ketat dan Iya. masih boleh dikatakan cukup berkualitas Betul. juga ya. Ya, boleh di sini dikatakan. terlihat bahwa terjadinya adu taktis atau adu strategi. Bagaimana ya? Satu pukulan bersih ya, Iya. one two yang sama-sama dilontarkan. Iya. Kita lihat Gitu. cukup tenang petinju dari Probolinggo Zainul Betul. Hasan ya, junior. Manuel Nahak dengan jangkauan atau tinggi badan yang begitu Lebih lebih tinggi tinggi. sebenarnya. Harusnya seperti apa, Bu? Mestinya dia mempinting dengan pukulan-pukulan lurus, jangan langsung melakukan cross. Karena kalau misal langsung dia memukul, seorang Zainul Hasan ini cukup cerdik, yaitu setiap pukulan dia body weaving langsung melakukan cross counter. Ini yang dilakukan oleh seorang Zainul Hasan. Ada sedikit kelebihan dari Zainul Hasan, yaitu setiap pukulan selalu dia tatap dan dia selalu hindari dan melakukan counter-counter. Hanya memang pukulan yang dilakukan counternya itu tidak terlampau bervariasi, hanya one two atau satu-satu. Kalau dilakukan variasi, begitu dia sudah hindari pukulan, dia langsung melakukan banyaknya pukulan, ini mungkin lebih efektif. Tetapi kita tahu seorang Tukono Nahak ini juga bukan petinju yang biasa, tetapi memberikan perlawanan yang sangat baik, dan kita lihat bagaimana disiplinnya dia, tangannya selalu di atas. Begitu, Bung Martinez. Ya, mudah-mudahan di ronde yang ketiga akan terjadi baku cabut yang lebih Betul, seru lagi. betul. Dan Manuel Nahak mau berani lebih terbuka main. Jadi bagaimana bisa memancing Zainul Hasan yang lebih banyak menunggu ya, kira-kira Betul. gitu. Kalau saya melihat, kalau Ya. melakukan variasi pukulan Nahak hanya satu-satu, Ya. dia mudah diantisipasi oleh Zainul Hasan. Tetapi kalau dia melakukan pukulan yang berkontinu banyak pukulan tersebut, ini yang bisa lebih efisien yang dilakukan oleh Nahak. Begitu, Bung Martinez. Ya, betul Bung Hengki. Kita lihat masuki ronde yang ketiga, pertandingan yang cukup ketat, cukup alot dan cukup berkualitas. Mereka sudah memiliki teknik yang lebih matang dibanding partai-partai 4 ronde sebelumnya, Bung ya. Betul, betul. Betul sekali, Bung Martinez, bahwa apa yang dilihat dan dianalisis oleh Bung Martinez sangat tepat, bahwa petinju memasuki pertarungan makin malam, terlihat bahwa kualitas petinju ini makin baik. Ada baik. satu jab straight yang bersih mengena pada seorang Nahak. Sedangkan Nahak melakukan pukulan hanya one two, dan itu dengan mudahnya diantisipasi atau dengan best step sehingga pukulan tersebut tidak mengena. Begitu, Bung Martinez. Iya, betul sekali Bung Hengki. Kita lihat pertandingannya masih cukup ketat, cukup alot. Tidak mudah bagi kedua petinju untuk bisa memasukkan pukulan-pukulan dengan tepat ke sasaran. Luar biasa. Zainul juga main cukup taktis. Ya. Manuel Nahak, sebetulnya Manuel Nahak ini petinju yang berasal dari NTT ini. Betul, ini terlihat dari, bahwa Kabupaten Malaka NTT. betul, sama Malaka. Dan saya ingat kalau misalnya nama Nahak ini, saya ingat ada pemimpin atau misalnya dari NTT atau Heri Nahak. Itu juga Iya. saya ingat. Jadi paling tidak ini adalah satu daerah dengan pemimpin tersebut. Begitu, Iya, Bung? betul. Kapolda dari Kalimantan Timur kalau tidak Betul. salah itu Pak Irjen Pol Heri Nahak. Heri Nahak, betul. Ya. Tadi terjadi clinch. Ya. Kita lihat wasit yang memimpin pertandingan adalah Satu cross street. Satu cross street ya, itu Iya. sangat baik. Saya bilang satu cross street yang cukup baik. Iya. Iya. Betul. Kita Itu lihat apa yang terjadi, Bung. Itu satu cross street ya, yang cukup keras mengena, dan itu tepat sekali. Nah, Ya. kita lihat ada ambisi yang begitu tinggi dari
Jainul, ya untuk Betul. menjatuhkan mungkin lihat Iya, situasi iya, ya. melihat kondisi tadi ya, emang itu yang mesti dilakukan. Iya. Itu sangat tepat dan sangat tepat dan cerdas seorang Jainul Hasan ya. Iya. Itu saya bilang kalau berhadapan dengan petinju yang mempunyai teknik yang sangat tinggi ya, memukul tidak dengan satu. Ini yang dilakukan oleh Emmanuel Tukono Nahak, dia memukul satu sehingga dengan mudahnya diantisipasi dan melakukan sang lawan Jainul Hasan melakukan counter yang mengena dan membuat knockdown-nya atau jatuhnya seorang Tukono Nahak. Ini yang merugikan dan paling tidak pada ronde yang barusan itu Ronde terjadi. ketiga. Ya, ronde ketiga tersebut dimenangkan oleh seorang Jainul Hasan. Begitu. Iya, kalau dalam penilaian itu bisa dapatnya 10-8 ya, Iya, 10-8. 10-8. Nah, ya ini dalam tayangan lambat ini apakah ini situasi ya. Ya, Bung Hengki, kita masuki ronde yang keempat. Ini mudah-mudahan pertandingan tambah seru. Mudah-mudahan bisa juga Emmanuel Nahak bisa merubah strategi atau bisa lebih berhati-hati dalam menyerang ataupun dalam menjaga pertahanannya ya Bung. Iya betul. Kalau dia bermain teknik atau misalnya mau main teknik, dia tertinggal oleh seorang Jainul. Tetapi kalau dia menekan dan melakukan intimidasi yang banyak tanpa memberikan ruang untuk berkembangnya teknik seorang Jainul Hasan, saya rasa Nahak bisa melakukan pukulan-pukulan bersih yang masuk terhadap Jainul Hasan. Tetapi kalau tidak bermain dengan taktis, dia akan tertinggal dengan Jainul Hasan karena Jainul Hasan lebih unggul di dalam hal strategi atau teknik bertinju. Begitu Ya. Bung Martinez. Iya betul, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bung Hengki Silatang. Jainul Hasan bermain lebih tenang, lebih taktis dan kita lihat terjadi baku cabut, Betul. pukul jual beli pukulan dalam jarak yang cukup dekat. Emmanuel Nahak tampaknya cukup berambisi untuk membalas kejatuhan dia di ronde sebelumnya, Bung. Betul, betul. Ini yang mesti dilakukan oleh seorang Emmanuel Nahak, yaitu menekan, tidak memberikan ruang untuk mengembangkan tekniknya, tetapi Iya. menekan itu yang lebih efektif. Tetapi kalau misalnya menjaga jarak, bermain taktis, dia akan tertinggal oleh seorang Jainul Hasan. Karena Jainul Hasan ini cukup efektif, cukup cerdik dengan menghindari pukulan, melakukan body weaving, dan langsung melakukan counter. Dan ini yang efektif dilakukan oleh seorang Jainul Hasan. Begitu Bung Martinez. Ya, betul sekali Bung Hengki. Kita lihat pertandingan Emmanuel Hasan mencoba melakukan pressure, tekanan, tapi dibalas. Balas Iya. counter dari. Betul. Kan saya bilang bahwa kalau memukul seorang Jainul Hasan tidak boleh stop hanya dengan waktu. Tapi mesti banyak pukulan ini bisa menguntungkan seorang. Nah, tetapi kalau hanya memukul dengan hanya one to stop, ini yang menguntungkan buat seorang Jainul Hasan. Begitu Bung Martinez. Iya, baik sekali Bung Hengki. Terima kasih ulasannya. Kita lihat. Iya. Kalau lihat bobot pukulan bagaimana, Bung? Sangat baik. Itu sebenarnya pukulan bobotnya sih sebenarnya hampir tidak berbeda. Hanya ketepatan. Iya. Cepat dan timing, tepat timing yang dipunyai oleh Jainul Hasan, sehingga ketepatan itu yang membuat terlihat pukulannya lebih berisi dan lebih keras. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Ya, ini 10 detik terakhir di ronde yang keempat. Kita lihat terjadi clinch. Wasit Dawam Ali menghentikan ronde yang keempat. Bung Hengki mungkin punya catatan di Kalau ronde saya yang keempat? melihat hingga ronde keempat ini sedikit seorang Jainul Hasan lebih unggul, tetapi semua adalah tetap ronde-ronde selanjutnya dan keputusan tetap sang pengadil atau wasit yang menentukan. Tetapi kalau melihat hingga ronde keempat, seorang Jainul Hasan ada sedikit lebih unggul. Tetapi jika ronde 5 dan 6 bisa dikuasai oleh seorang Tukono Nahak, ini bisa berbalik. Begitu Bung Martinez. Iya, mudah-mudahan Jainul Nahak dia bisa lebih berhati-hati. Tapi sebaliknya Emmanuel Nahak dia harus merubah strategi bagaimana melakukan tekanan-tekanan
supaya jangan sampai dia ketinggalan dalam pengumpulan angka. Ya, kita masuki ronde yang kelima. Ronde kelima antara Immanuel Nahak yang memakai celana hitam berada di sudut merah, sementara Jainul Hasan berada di sudut biru memakai celana merah. Ya. Ya, Bung Hengki. Ya, apa yang terjadi, Bung? satu tekanan, satu tandangan variasi. Dia melakukan pukulan-pukulan lurus seorang Nahak. Cukup merepotkan seorang Jainul Hasan. Hanya memang ketepatan dan sasarannya belum terlihat baik. Begitu Bung Martinez. Iya, betul. Wah, tadi 2 pukulan dari Jainul Hasan cukup bagus. Iya. Sementara Immanuel terus melakukan tekanan, terus lebih agresif, tapi mudah dihindari oleh Jainul Hasan. Pukulan-pukulan lurus dari ya, cukup efektif. Jainul Hasan hanya cukup memang bagus. ada kelebihan dari Nahak adalah dia rapi tangannya di atas. Kalau tidak di tangannya di atas, ini bisa membahayakan. Jadi kenapa dia tadi terjadinya jatuh atau knockdown? Dikarenakan sewaktu memukul, terbuka pukulan tersebut, langsung seorang Jainul Hasan mengambil inisiatif sehingga terjatuhnya seorang Nahak. Begitu Bung Martinez. Iya, kita lihat intensitas pertandingan ataupun tekanan semakin tinggi. Jainul tampaknya ada sedikit kena pukulan ini. Betul. Iya. Memang variasinya seorang Nahak ini mesti ditambah ya. Jadi pukulan lurus memang sudah baik, tetapi untuk menambah akurasi pukulannya itu dengan uppercut hooknya juga mesti ada ya. Jadi tidak mudah dihindari oleh seorang Jainul Hasan. Iya, betul sekali. Tidak hanya dengan jab straight, tapi bisa ditutup dengan uppercut, hook atau straight. Iya, dia lebih banyak menggunakan jab straight. Jab straight saja, iya. Oh, tidak ada hook uppercut. Iya, tidak ada. Sedangkan seorang Jainul Hasan ini banyak kadang-kadang dia menunduk karena dia lebih pendek. Kalau orang lebih pendek, paling tidak yang paling efektif adalah pukulan uppercut. Begitu Bung Martinez? Iya. Jadi lebih variatif dari Manuel Nahak ya. Iya. Ya, kali ini sebetulnya gampang diantisipasi, pukulan hanya jab straight. Iya, betul. Betul Martinez. Pukulan jab straight bisa dihindari dan strategi memukulnya tidak hanya satu variasi, hanya jab straight lurus, tapi paling tidak mempinting atau melakukan pukulan dengan menipu pura-pura kanan baru melakukan kiri atau kiri lalu melakukan kanan. Iya, betul sekali. Ya, ronde yang kelima berakhir. Kita lihat bagaimana Bung Hengki. Ronde kelima terlihat bahwa inisiatif penyerangan seorang Nahak lebih baik, sedangkan seorang Jainul Hasan melakukan counter-counter yang cukup bersih hingga ronde kelima tadi seorang Jainul Hasan ini sedikit masih lebih unggul. Jikalau ronde ke-6 ini bisa dibalik oleh seorang Nahak, mungkin ceritanya akan berbeda. Kita lihat apakah Manuel Nahak dia akan melakukan perubahan yang lebih signifikan di ronde ke-6 atau tidak, atau dia masih bisa tampil seperti ronde sebelumnya, mungkin akan sulit dia bisa untuk meraih kemenangan. Kira-kira begitu, Bung. Betul tepat sekali Bung Martinez. Jadi kalau tidak dia merubah, ini akan merugikan seorang Nahak. Tapi kalau bisa dia merubah atau melakukan variasi pukulan dengan banyak melakukan misalnya uppercut atau hook, pukulan-pukulan pendek, ini lebih bisa unggulnya seorang Nahak. Gitu. Iya, kita lihat ronde terakhir, ronde ke-6 langsung digerbrak sama Jainul Hasan. Iya, kita lihat pukulan Bung Hengki tadi ada masuk juga. Ada satu jab straight ya. Iya. Tidak mengenal. Iya. Kali ini tekanan dilakukan oleh Manuel Nahak. Tadi sepatu agak licin tampaknya. Ya. Kalau saya melihat seorang Jainul Hasan ini sebenarnya cukup cerdik.
ya, Iya. cerdik dan termasuk cerdik dan baik ya. Karena dia setiap menerima pukulan, jikalau dia sudah tertekan dia langsung melakukan clinch. Nah, lihat. Dia Iya. langsung melakukan clinch. Nah, langsung clinch. Sehingga seorang nahak ini sulit untuk mengembangkan variasi pukulannya. Begitu Bung Martinez. Iya, iya, betul. Kita lihat cukup efektif pukulan-pukulan lurus dari Memukul, Manuel. begitu mendekat langsung dia langsung melakukan clinch sehingga seorang nahak sulit untuk mengembangkan tiap pukulan. Lihat. Dia ini Iya. dia pukul masuk tak tak. Nah, Oh. itu yang terjadi. Lihat dia Kita- tenang, tak dia Ah. langsung melakukan jab, dia bongkar. Iya, lebih pandai ya, Lebih taktis, strateginya, lebih taktis ya, lebih taktis. Lebih Ya, taktis. Kali ini satu Ah. pukulan, Iya, dua cukup. pukulan. Yang kena. Iya. Iya, tadi kelihatannya Jainul agak sedikit ini agak ya. goyang juga termasuk ya. Agak goyang, dua pukulan ya. Iya. Tapi dia tenang ya, tapi dia Tenang. ketenangannya luar biasa. Iya. Ya, dan melihat setiap pukulannya ya. Nah, Iya. Dia pintar menghindar, cepat keluar, nggak Iya. mau bermain di tali ring ya, kira-kira betul, begitu, Bung. betul. Iya. Ah. Iya, satu pukulan. Dia langsung clinch. Dia pintar nih. Iya. Dia agak nih. Ini karena kecerdikan tuh Kecerdikan, memang. ini kecerdikan, itu strategi. Jadi Iya. bertinju itu tidak hanya misalnya memukul saja, tapi ada waktunya memukul, ada Iya. waktunya menghindari pukulan, ada waktunya misalnya dia melakukan clinch, itu adalah strategi. Iya, Jadi iya. menghindari pukulan atau misalnya kita hit and run itu bukan berarti kita takut atau berlari, tetapi melihat kondisi ya. Nah, lihat. Nah. Cukup cerdik Jainul Hasan, petinju dari Probolinggo ya. Iya. Luar biasa. Apakah dia ini bisa menjadi the next senior-seniornya seperti M. M. Rahman, Rahman ya, paling ataupun almarhum Bugiarso, Iya, mantan juara PABA yang sudah meninggal. Iya. Ya, kita lihat. Kalau saya melihat memang bisa ya, tinggal bagaimana pembinaan atau misal kontinunya seorang petinju tersebut. Iya, Tapi betul. secara ketenangan, secara basic petinju ini cukup potensial. Iya. Hengki ronde terakhir sudah selesai. Mungkin Bung secara keseluruhan Bung punya penilaian atau Bung punya catatan secara keseluruhan. Kalau kita melihat memang petinju profesional itu memang bukan hanya misalnya kalau dari kualitas memang seorang Jainul Hasan sedikit lebih unggul ya. Iya. Tetapi dari penilaian dari akurasi pukulan sedikit juga Jainul Hasan lebih unggul. Tetapi ada faktor yang lainnya. Mungkin the next atau misalnya petinju ini potensial bisa saja untuk tidak membuat mental si petinju itu misalnya menjadi menurun, bisa saja yang paling idealnya adalah kita misalnya dibikin draw, itu lebih ideal dikarenakan dua petinju ini sama-sama potensial untuk menjadi petinju yang bisa berbicara pada level nasional. Begitu Bung Martinez. Iya, baik. Makasih Bung Hengki. Kita lihat tunggu keputusan para hakim. Apakah Jainul yang memenangkan pertandingan atau Emmanuel Nahak. Tapi sebagai catatan untuk mengingat pada ronde yang ketiga tadi kalau tidak salah Bung ya. Emmanuel Nahak sempat terpukul jatuh. Iya, ya, Jadi knockdown. sudah paling tidak lebih unggul. Makanya saya bilang ada faktor. Kalau secara teknik dan secara keseluruhan kita melihat bahwa seorang Jainul Hasan lebih unggul. Iya. Lebih unggul sedikit. Tetapi ada faktor-faktor lain yang dirasa bahwa untuk membuat mental si petinju itu tidak jauh dan memang petinju ini juga tidak terlampau jauh menangkannya hanya tipis. Bisa saja yang paling ideal adalah di mana apa dibuat draw begitu. Iya, iya. Oke, baik. Makasih Bung Hengki. Kita lihat sekarang menunggu keputusan para hakim. Hakim masih menghitung apakah Jainul yang memenangkan pertandingan atau Emmanuel Nahak yang memenangkan pertandingan. Kalau Emmanuel Nahak ini adalah kalau tidak salah anggota TNI Angkatan Udara. Ya, Ya, dari Dirgantara ya. Pak. dari Dirgantara. Dan memang saya sempat ketemu sempat ketemu dengan pemimpin atau kasaunya bahwa memang mereka sangat mensupport untuk olahraga tinju di
Dirgantara, begitu di Auri Iya, gitu. kalau bicara soal tinju, kita masih ingat Bung Hengki sebagai Iya. Ketua Betul. Umum Pertina DKI, Betul. ingat Pak Saleh Basara, Saleh Basara, betul. Itu Nah, adalah termasuk dedengkotnya tinju Indonesia iya betul. dari Angkatan Udara. Udara, iya betul. Dia sekian lama ya memimpin PB Pertina sampai banyak petinju Juara-juara Asia yang muncul, muncul. eranya Pak Saleh Basara. Betul sekali. Ada waktu itu juara Asia dari amatir itu adalah ada Samsul Anwar, ada Wim Gomis, ya, ada Penny Muniaga, ya kan? Itu Iya. yang terjadi pada zaman tersebut. Dan amatirnya pun di profesional pun banyak yang terdongkrak, banyak petinggi-petinggi yang sangat baik. Iya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa muncul lagi di bawah kepemimpinan atau di bawah pembinaan TNI AU muncul banyak. Ya, para pengarah tinju hebat. profesional Baik, di makasih. mana saja berada, masih bersama kami Jakarta Big Fights ke-14 2021. Telah kita simak tadi dalam 6 ronde kelas bulu atau the featherweight 57,15 kg, dan inilah keputusan dari para hakim. Hakim A 57 dan 56. 57 dan 56. Hakim B 57 dan 56. Hakim C 57 dan 56. And winning by majority decision victory, and the winner is Emmanuel Tukono Nahak. Selanjutnya kami persilakan kembali promotor Martin Daniel didampingi oleh Bung Daud Jorda dan promotor Hot Lifun, Bapak Hot Lifun, untuk naik ke atas ring bisa menyerahkan medali kepada pemenang. Bung Martin Daniel, Bung Daud Jordan, dan juga Bapak Hotlif Hun. Ya, selamat kepada pemenang. Prada Emmanuel Tukono Nahak. Ya, sudah dikalungkan medali kejuaraan Prada Emmanuel Tukono Nahak dalam kelas bulu 6 ronde. Silakan berfoto dulu. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan juga selamat sekali kepada pemenang Emmanuel Tukono Nahak.